Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi matematika peminatan untuk kelas 11 yang akan kita pelajari terdiri dari satu bab. Tapi kita pisahkan menjadi dua bab. Yang bab pertama adalah persamaan trigonometri. Kemudian bab kedua nanti ada rumus jumlah dan selisih trigonometri. Tapi sebelum kita masuk ke bab pertama, kita review kembali materi di kelas 10. Yaitu yang pertama yang mau saya review adalah trigonometri untuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu kalau yang kita masih ingat adalah demi sami desa, gitu ya. Sin demi kosami tan desa. Oke, di sini ada segitiga siku-siku dengan sudut alfa, maka sisi depannya kalau kita lihat itu adalah sisi Y. Kemudian sisi sampingnya adalah sisi X. Dan sisi miringnya adalah sisi R. Sin demi berarti sin alfa adalah Y per R. Kosami, maka cos alfa adalah X per R. Tan desa berarti tan alfa adalah Y per X. Oke, selain ada sin cos tan, kita juga punya yang lain yaitu sekan, kosekan, dan kotangen. Oke, kita mulai dari Kita mulai dari kosekan. Kosekan itu biasa ditulis kosek atau CSC. Kosek alfa itu adalah 1 per sin alfa atau miring per depan. Berarti kita tulis R per Y. Ada lagi sekan alfa. Sekan alfa adalah kebalikan dari cos. Berarti kita tulis R per X atau miring per samping. Tan alfa itu adalah samping per depan. Berarti kebalikan dari tan. Ralat ya. Ini seharusnya tertulis sebentar. Di sini seharusnya X per Y. Oke, nanti kalian ralat ya sambil dibuka lagi catatannya di kelas 10. Oke, next. Trigonometri di berbagai kuadran. Kuadran yang kita tahu itu ada 4. Dimulai dari sumbu X positif. Misalkan ada sebuah titik Px, Y. Kita mau menentukan nilai trigonometri yang terbentuk antara sumbu X dengan garis OP. Berarti sudut alfanya ada di mana? Sudut alfanya itu ada di antara sumbu X positif dan garis OP. Kemudian kalau P-nya bergeser di kuadran 2, berarti sudutnya juga semakin lebar. Yang berubah apa? Yang berubah adalah koordinat P-nya, X-nya jadi berubah, jadi negatif. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah ke nilai sin, cos, dan tan. Kenapa? Karena perbandingan sin, cos, tan itu menggunakan perbandingan depan dan sisi depan, samping, dan miring. Sedangkan depan dan sampingnya itu diambil dari koordinat titik tersebut. Jadi itu pengaruhnya nanti nilai positif dan negatifnya. Oke. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa sambil buka catatan lengkapnya di kelas 10. Kuadran itu kita bagi jadi 4. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. 1 semua positif. 2 hanya sin yang positif. 3 hanya tan yang positif. 4 hanya cos yang positif. Oke. Kuadran 1 itu kita ibaratkan alfa, kuadran 2 180 min alfa, kuadran 3 itu min alfa. Kenapa yang kita catat hanya 180-nya? Kenapa yang 270 dan 90 kita tidak dicatat? Karena yang paling mudah dihafalkan dan yang paling mudah diterapkan adalah yang ini. Oke, kita mulai dari relasi sudut. Relasi sudut itu terbagi 2. Ada yang 180 dan 360 itu relasinya tetap kelipatan 180 dan 360, kemudian 90 dan 270 itu berganti.
Contohnya, saya ambil satu contoh ya di sini ya. Kalau contoh yang lengkap itu bisa kalian buka kembali di kelas 10. Sin 210. 210 itu masuk ke kuadran 3. Kalau kuadran 3, kita pakai relasi yang tetap dulu, berarti hanya tan yang positif. Dan rumusnya adalah 180 ditambah alfa. Berarti kalau kita lihat 210 itu sama saja 180 ditambah 30. Kemudian karena di situ hanya tan yang positif, berarti nilai sin pasti negatif. Negatif berapa? 280-nya kita hilangkan. Thread. Tinggal 30, berarti sin 30 min setengah. Oke, kenapa min? Karena terletak di kuadran 3. Coba sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan relasi yang 90 dan 270. Oke, kita lihat karena itu di kuadran 3, berarti yang paling mendekati adalah 270. Berarti kalau kuadran 3 itu masuknya adalah 270 min alfa. 210 itu sama saja 270 min 60. Berarti karena itu kuadran 3, nilainya sin itu negatif, berarti nanti adalah negatif. Tapi bukan sin lagi, berubah jadi cos. Kenapa cos? Karena dia rumusnya adalah ganti. Berarti berubah jadi cos. Min cos 60. Berarti sama saja min setengah. Jadi nilai hasil dari relasi yang pertama dan kedua itu harus sama. Bisa pakai cara yang pertama, bisa pakai cara yang kedua. Oke, kita baru masuk ke bab 1, yaitu persamaan trigonometri. Kita mulai dari identitas trigonometri terlebih dahulu. Perhatikan gambar di samping. Oke. Ada sebuah lingkaran yang tadi masih sama, kemudian ada titik P, kemudian ada sudut alfanya, siku-sikunya di situ. Oke, kalau P-nya ada di sini, maka sisi yang tegak ini, yang kita tarik garis putus-putus adalah sisi Y, kemudian yang mendatar ini adalah sisi X. Kemudian sisi miringnya adalah jari-jari lingkaran. Titik P terletak pada lingkaran berjari-jari R. Karena R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka diperoleh cos alfa sama dengan X per R. Sedemikian hingga X-nya adalah R dikali cos alfa. Ini rumusnya sering dipakai di fisika ya. Y sama dengan R sin alfa. Oke. Dengan menggunakan teorem Pythagoras diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya kita ganti dengan ini, Y-nya kita ganti dengan ini. Oke. Berarti jadinya seperti ini. Kemudian kuadratnya kita buka. Masing-masing suku punya R kuadrat, berarti kita bagi semua dengan R kuadrat. Coret semua sehingga diperoleh cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Apakah bentuknya hanya ini? Bentuk ini kita bisa rubah ke bentuk yang lain, yaitu jika dipindahkan salah satu suku ke ruas kanan, maka menjadi, nah, yang pertama kalian kita pindahkan adalah cos kuadrat alfa, sehingga bentuknya berubah menjadi seperti ini. Ini bentuk yang kedua berarti ya. Atau, kalau yang kita pindahkan sin kuadrat alfa, berarti berubah jadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Oke, berarti kita sudah punya 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Bentuk identitas yang lain dari sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1 adalah, oke, ini berarti bentuk yang keempat.
jika kita bagi dengan cos kuadrat alfa, masing-masing suku kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Ingat, 1/sin alfa itu kosek alfa, 1/cos alfa itu sekan alfa, sin alfa per cos alfa adalah tan alfa, kemudian cos alfa per sin alfa adalah kotangan alfa. Berarti ini berubah menjadi tan alfa, kemudian ini 1, kemudian ini jadi sekan alfa. Tapi karena ini kuadrat, berarti tinggal ditambahkan kuadratnya. Sehingga kita peroleh bentuk yang keempat. Oke. Kemudian lanjut lagi. Jika kita bagi dengan sin kuadrat alfa, maka sama prosesnya seperti tadi, kita bagi semua dengan sin kuadrat alfa. Sehingga berubah menjadi 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kita punya 5 bentuk identitas dari trigonometri yang berasal dari satu identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kita masuk ke contoh soal. Buktikan bahwa 1 min 2 sin kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Kalau mau membuktikan itu, yang kita uraikan itu adalah ruas kiri atau ruas kanan, bebas. Yang penting di sini adalah apa? Yang kita uraikan itu bentuk yang rumit dibawa ke bentuk yang lebih sederhana. Kita pilih kali ini uraikan ruas kiri. Kita mau uraikan ruas kiri supaya bentuknya sama dengan ruas kanan. Oke. Apa yang diuraikan di sini? Yang diuraikan di sini adalah sin kuadrat alfa. Kita lihat kembali identitas trigonometrinya. Kemudian ditulis di sini 1 min cos kuadrat A. Kita buka kurungnya, berubah jadi seperti ini. Kemudian 1 dikurangi 2 itu adalah min 1. Kemudian 2 cos kuadrat A-nya kita tulis di depan sehingga bentuknya sama persis dengan ruas kanan. Oke, yang kita gunakan hanya satu identitas trigonometri. Kemudian kita lanjut ke contoh soal kedua. Ada contoh seperti ini. Sama seperti tadi, kalau kita mau membuktikan, kita ambil salah satu ruas. Di sini kita pilih adalah ruas kiri. Ruas kirinya adalah cos pangkat 4B dikurangi cos pangkat 2B. Caranya bagaimana? Di sini masing-masing punya cos pangkat 2B. Berarti kita keluarkan. Oke, seperti ini. Kemudian cos kuadrat B itu sama dengan 1 min sin kuadrat B. Sedangkan di sini cos kuadrat B min 1 itu sama saja dengan min sin kuadrat B. Oke. Sehingga kalau kita kalikan itu jadi seperti ini atau bisa kita tulis seperti ini, sama persis dengan ruas kanan. Oke. Untuk contoh pembuktian seperti ini ada banyak di internet atau di buku, silakan kalian pelajari. Kemudian selanjutnya adalah tugas untuk pertemuan kali ini, yaitu ada di LKS Matematika Peminatan halaman 4-5, tugas mandiri 1. Di situ kamu diminta membuktikan identitas trigonometri. Silahkan kalian catat materinya, kemudian kalian lanjutkan dengan mengerjakan tugasnya. Jadi nanti terpisah uploadnya. Yang pertama adalah upload catatan, kemudian nanti ada lagi upload untuk tugas mengerjakan LKS. Oke, sekian untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.